وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, ini yang kemudian dibawakan dalam hadis setelahnya, yaitu hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, an Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'ab ibn Ujrah. Abdurrahman ibn Abi Layla mengatakan, Ka'ab ibn Ujrah menemuiku. Faqala, beliau mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan, mau enggak kamu saya kasih hadiah? Subhanallah, ini hadiahnya orang soleh yang antum lihat. Hadiahnya orang soleh itu bukan kado yang dibungkus, bukan kunci mobil, bukan itu. Tapi hadiahnya orang soleh itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Apa kata Ka'ab ibn Ujrah? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu menemui kita. Maka kesempatan ketika Rasulullah menemui kami pada saat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kami mengetahui cara memberikan salam kepada engkau itu di dalam salat, yaitu kemarin lafaz tahiyat itu kan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah diajarkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud dan dalam hadis Abdullah ibn Abbas kemarin sudah diajarkan. Kami sudah tahu yang seperti ini, wahai Rasulullah, mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alayka. Kemudian untuk pada engkau bagaimana? Tolong ajarkan juga kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah, anugerahkanlah salawat, itu kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarganya Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Hamid, yaitu pemilik segala pujian, Majid, pemilik segala sanjungan. Hamdun dengan majidun itu pujian dan sanjungan. Maknanya hampir sama, hanya saja kalau kita mau cari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia sulit. Bahasa Indonesia pujian-pujian gitu kan. Padanan kata pujian apa? Ya sulit kita dapatnya. Nah, dalam bahasa Arab pujian itu ada dalam dalam makna sana gitu, diungkapkan dengan ungkapan thanaun, diungkapkan dengan ungkapan majdun, diungkapkan dengan ungkapan hamdun. Ini semuanya artinya adalah pujian. Kemudian setelah minta salawat, wa barik, berikanlah keberkahan, ala Muhammadin, kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah Hamid dan Majid, pemilik segala pujian dan pemilik segala sanjungan. Nah, di sini ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara bersolawatnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat yang diucapkan setelah tasyahud. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi madhab beliau Hambali. Madhab Hambali sama dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya salawat ini hukumnya wajib dan dia rukun dari rukun salat. Ketika meninggalkan salawat di dalam salat, maka salatnya itu tidak sah. Akan tetapi madhab Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik memandang salawat ini sunnah.
jika ditinggalkan dan tidak diucapkan di dalam salatnya itu tetap sah. Di sini ada dua pendapat di kalangan ahli ilmu tentang ini. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Al-Imam Malik mengatakan, "I'lam annal ulama'a ikhtalafu fi wujubis salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aqibat tasyahhudil akhir fi shalah." Ketahuilah bahwasanya para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan permasalahan salawat kepada Nabi setelah tasyahud, pada saat duduk tasyahud akhir di dalam salat. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malikun rahimahumallahu ta'ala wal jamaahiru ila annaha sunnah. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik serta jumhur mayoritas para ulama pendapatnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Lau turikat sahhatis shalah, andai kata salawat itu ditinggalkan, salatnya itu tetap sah. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad rahimahumallah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu taala, beliau berdua berpendapat ila annaha wajibatun. Keduanya salawat kepada Nabi di dalam salat itu hukumnya wajib. Lau turikat lam tasihhas salatu, kalau ditinggalkan salatnya itu tidak sah. Wa huwa marwiyun an Umar ibn al-Khattab wa ibnihi Abdullah radhiyallahu anhuma. Untuk pendapat ini ada riwayat dari salaf sebelumnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ketika berijtihad ini wajib, selain pemahaman beliau terhadap sunnah, beliau mendapati adanya salaf. Ini metodenya para ulama seperti ini. Metode salaf itu seperti itu. Jadi metode salaf itu, metode para a'immatus salaf bagaimana berijtihad, melihat Al-Quran, melihat sunnah, kemudian dilihat ada pendahulunya enggak dari para sahabat yang berpendapat seperti itu. Jika mendapati ada para sahabat atau tabi'in yang berpendapat seperti itu, alhamdulillah. Artinya dalam ijtihad saya punya salafnya. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam hal ini Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dalam pendapat beliau punya salaf. Ini dari kalangan sahabatnya ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab dan dari Abdullah ibn Umar. Wa huwa qaulus Sya'bi. Kata Al-Imam An-Nawawi, ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir ibn Surahbil Asy-Sya'bi, salah seorang ahli fikih di Kufah, dari kalangan tabi'in di Kufah. Sudah pernah menyatakan bahwasanya salawat di dalam salat itu hukumnya wajib. Waqad nasaba jama'atun asy-Syafi'iyyah rahimahullahu ta'ala fi hadza ila mukhalafatil ijma'. Sebagian kalangan ada yang menuduh Imam Syafi'i itu telah menyelisihi ijma'. Kenapa? Tadi kan jumhur ulama sudah mengatakan bahwasanya salawat itu sunnah saja, nggak sampai wajib. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ya mungkin karena qasirnya atau sedikitnya perbendaharaan tentang pengetahuan khilaf para ulama, mereka menyangkakan bahwasanya salawat itu sunnah, itu sudah ijma' para ulama. Ternyata tidak, ada khilaf dari salaf sebelumnya. Nah, sebagian akhirnya kemudian menuduh Imam Syafi'i telah menyelisihi ijma'. Padahal dalam hal ini sebagian ulama salaf ada yang berpendapat wajib, yang lebih salaf dari Al-Imam Asy-Syafi'i ada yang berpendapat wajib. Jika demikian, perkara ini adalah perkara khilafiyah ijtihadiyah. Nah, ini ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membela Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya tuduhan beliau itu menyelisihi ijma' tidak benar dalam perkara ini. Kenapa? Karena ada salafnya, gitu loh. Karena ada salafnya, yaitu tadi Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, kemudian juga ada pendapat dari Al-Imam Amir ibn Surahbil Asy-Sya'bi, salah satu ulama fikihnya masyarakat Kufah pada saat itu.
Nah, kata Imam An-Nawawi ketika membantah ini, wala yasihhu qauluhum, perkataan mereka, tuduhan mereka itu enggak benar. Fa innahu madhhabus sya'bi kama dzakarna. Ini sudah ada ulama yang bermadhab, berpendapat seperti ini sebelum Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi yang namanya Amir ibn Syurahbil Asy-Sya'bi. Jadi dalam hal ini dari mana kok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan wajib? Istidlalnya Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini untuk sholawat ini kok sampai wajib, ini sebenarnya nggak nampak. Kalau antum lihat, ini kan orang nanya gimana sholawat kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau kamu mau sholawat begini, kalau enggak ya kan nggak apa-apa. Kan bunyi hadisnya begitu gitu. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencoba menunjukkan dari sisi mananya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ini wajib. Nah, ini dilihat dari Nabi SAW ketika mengatakan qulu, ucapkanlah. Qulu, ucapkanlah. Ketika ucapkanlah ini maka perintah, yang perintah itu adalah wajib gitu. Nah, dari sinilah kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat yang demikian ini wajib. Nah, sampai di sini ikhwah sekalian, di tengah-tengah khilaf yang ada seperti ini, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terlepas dari perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama, meskipun itu menyelisihi jumhur ya. Jumhur ulama tadi sunnah saja. Tetapi yang demikian ini sangat rugi sekali ketika seseorang di dalam sholatnya dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi ada satu kaidah di kalangan para ahli fikih, ketika terjadi khilaf yang seperti ini, alangkah lebih baiknya itu keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf itu bagaimana caranya melihat mana yang sekiranya lebih manfaat bagi dunia dan akhirat kita dalam pendapat tersebut. Nah, ini kan khilafnya antar para ulama, yang satu menyatakan wajib, satu menyatakan sunnah. Antara pendapat yang wajib dengan pendapat yang sunnah itu kira-kira mereka bersepakat dalam hal apa? Bersepakat dalam hal melakukan ibadah itu kan. Yang menjadi perbedaan pendapat dalam keduanya ini adalah kalau ditinggalkan ada konsekuensi enggak? Jumhur ulama ketika ditinggalkan enggak ada konsekuensi. Sementara Imam Syafi'i ketika ditinggalkan ada konsekuensi, salatnya enggak sah. Di situ perbedaannya di situ. Tapi dua-duanya sepakat yang melakukannya dia dapat pahala. Kalau begitu kita pilih yang mana? Ya lakukanlah, karena kita dididik oleh Allah dan Rasulnya sebagai hamba yang beriman. Hamba yang beriman itu sangat tamak kepada kebaikan, sangat tamak kepada pahala dari Allah, sangat tamak kepada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di akhirat nanti. Nah, dalam rangka ketamaan yang seperti itu hendaknya kita tamak untuk melakukan kebaikan. Dan ini kan sudah ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ihris ala ma yanfa'uka. Tamaklah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Manfaat dalam hal apa? Yang nomor satu, manfaat untuk akhirat gitu loh. Nah, ini sholawat manfaat untuk siapa? Manfaat untuk kita di akhirat. Ya, jadi hendaknya dilakukan yang seperti ini, meskipun ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah, hikmahnya di sini hendaknya kita nanti bertasamuh atau bertoleransi kepada kaum muslimin yang memang berpegang dengan pendapat jumhur ketika mereka tidak bersolawat di dalam sholatnya. Ya sudah, tidak perlu kita tuduhkan kepada mereka tuduhan fasik, tuduhan tuduhan yang tidak benar, tuduhan tidak beriman dan lain sebagainya, tuduhan menyelisihi sunnah. Tidak demikian kita memperlakukan saudara kita, karena di dalam hal ini masih ada khilaf di kalangan para ulama.